Semangat pagi sahabat Globality, kembali lagi bersama saya Desi dalam acara Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung, pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung, pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Jargon, SMK bisa, SMK hebat. Dan kalau kita lulus pada sekolah kejuruan, kita juga punya dua pilihan, yaitu melanjutkan ke perguruan tinggi atau kita juga bisa bekerja. Nah, di SMK TI Bali Global Badung, kita banyak sekali punya siswa-siswi yang mana sebelum atau pada saat tamat sekolah sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, salah satunya yaitu narasumber kita pada pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Semangat pagi, Ian Chris Diva. Semangat pagi. Kenapa ini? Deg-degan saya. Deg-degan. Oke, Ian Chris Diva. Panggilannya siapa nih? Diva. Oke, Diva kalau boleh tahu di sini kelas 12 ya. Wah. Pada saat ini ya keterima kerja ya, pada saat prakrin ya. Pas Oke. prakrin. Kalau boleh tahu di Diva ini jurusan RPL. di sini RPL berapa? Lainnya, kalau Diva sendiri ini mendalami tentang apa kalau boleh tahu? Saya fokusnya ke website sih, Bu. Ya. Ke website. Di tempat kerja biasanya JavaScript, HTML, CSS kayak gitu aja sih. Sejak kapan sih ini senang sama bahasa pemrograman? Saya mulai ngulik-ngulik itu sejak SMP sebenarnya. Dari SMP kelas 1. Ada riwayat nggak sih orang tua memang Nggak programmer? ada sih, cuma ngulik-ngulik aja, nemu di internet kayak Nemu gitu. di internet. Kok bisa tertarik? Seru aja sih, Bu. Oh, seru. Main logikanya tuh seru. Main logikanya Ya. seru. Tapi kalau pelajaran yang lain Kurang saya. Fokus ke jurusan aja sih. Oh, fokus ke Sebenarnya. jurusan. Makanya pilih SMK. Pilih SMK. Oke. Diva, bisa diceritakan tidak bagaimana sih ceritanya Diva dari magang sampai akhirnya keterima kerja di tempat sekarang? Bisa. Jadi Oke. pertama kan bulan-bulan Januari ya kalau nggak salah magang itu. Itu awalnya saya kan masih nyari-nyari tempat magang tuh. Masih bingung segala macam. Soalnya banyak kali rekomendasinya gitu loh. Terus akhirnya kan waktu itu sempat ikut lomba juga. Iya. Terus ketemu kakak kelas ikut lomba yang sama juga. Namanya Kak Satria kalau nggak salah. Nah itu jadi dia yang rekomendasiin tempat magang yang bagus, yang banyak ilmunya. Itu katanya di Zettabyte. Zetabyte, oke. Terus akhirnya saya samperin lah ke kantornya. Ternyata di kantornya nggak ada orang. Nggak ada orang. Ternyata WFH semua gitu. Oh gitu. Jadi saya langsung kontak HR-nya. Di sana langsung diarahin segala macam buat magang di sini kayak gimana. Nah hasil magang lah di situ kami bertujuh. Di situ magang 3 bulan. Bulan pertama tuh dikasih ini materi buat nanti kan 3 bulan magang. Nah 2 bulannya tuh kita ngerjain project dari sana. Jadi sebulan itu kayak bootcamp gitu loh, Bu. Oke. Jadi kita dikasih materi, terus ngasah skill juga di sana. Nah setelah itu baru 2 bulannya tuh kita dikasih live project gitu. Nah itu dah. Nah terus di bulan terakhir tuh kan bulan ke 3 bulan 3 minggu. Nah itu dinilai kinerja kita masing-masing. Nah itu dah yang alhamdulillah yang dapat best intern kalau di sana. Iya. Itu saya. Oh gitu. Jadi saya direkrut gitu. Oke, jadi langsung direkrut kerja di sana. Langsung direkrut kerja. Oke, bisa dijelasin nggak sedikit Diva, perusahaan apa sih tempat Diva itu yang awalnya Diva prakrin sampai akhirnya diterima kerja sampai sekarang? Perusahaan seperti apakah itu Zettabyte? Itu gimana bilangnya ya? Dia tuh modelnya kayak dia tuh punya produk aplikasi nih. Nah aplikasinya tuh dipakai banyak orang gitu loh. Jadi dia tuh buat kayak manajemen sekolah di Perancis.
Nah, dia tuh banyak dipakai buat orang-orang di Prancis gitu, kayak manajemen sekolah. Model-modelnya kayak misal Google nih, kan Google dipakai banyak orang juga kayak gitu. Jadi kita sebagai programmernya tuh ngembangin aplikasinya itu aja sih. Kayak kita nambah-nambahin fitur kayak gitu aja. Mengembangkan aplikasinya aja. Iya. Oke, Diva, Zetabyte ini tadi Diva sempat bilang kalau ada aplikasinya yang dipergunakan di Prancis. Apakah Zetabyte ini adalah perusahaan secara internasional atau gimana? Bisa dibilang multinasional sih, soalnya karyawannya nggak cuma dari Indonesia aja. Ada di mana lagi ada yang Diva tahu? Yang saya tahu di mana? di Prancis ada, pasti ada orang Prancisnya. Terus di Singapura ada. Di Singapura ada. Oke, berarti luar biasa banget nih Diva. Sudah diterima kerja di salah satu perusahaan yang multinasional. Oke. Berarti dulu magang berapa bulan di sana jadinya? 3 bulan 3 minggu. 3 bulan 3 minggu. 3 bulan 3 minggu. Nah, sekarang statusnya Diva itu sebagai, mohon maaf, kalau di biasanya kita perkantoran ada pegawai kayak gitu ya. Kalau sekarang tuh statusnya Diva itu sebagai pegawai tetap kah atau kontrak kah atau gimana? Sih. Kontrak. Ya. Kontrak 1 tahun gitu. 1 tahun. Dengar-dengar nggak setelah itu maksudnya Diva akan dilanjut kontrak lagi atau gimana? Kalau kinerja saya bagus, bisa lanjut sih katanya. Harus bagus dong. Harus bagus ya. Berharap nggak? Berharap. Ya, berharap banget. Biar nggak bingung. Biar nggak bingung. Benar. Oke. Kalau boleh tahu di sana karena Diva mendalami tentang website, di sana juga di website ya. Ya, tentang website. Tentang website juga. Nah, Diva di sini kan juga harus menjalankan kewajiban sebagai seorang siswa ya di SMKTI Bali Global Badung. Gimana cara atur waktunya itu? Kalau sekarang kan jam 9 sampai jam 6 tuh saya full time. Nah, nanti kalau misal sekolah tatap muka nih kan biasa jam 1 pulangnya. Nah, itu berarti dari jam 2 sampai jam 6 saya setengah hari aja. Setengah hari aja. Ya, kerja. Berarti kalau full time 9 jam. 9 jam, 1 jam istirahat. 1 jam istirahat. 8 jam lah ya anggapannya ya. Oke. Kerja WFO. Setiap hari Selasa. Hari Selasa aja. Hari lainnya di rumah aja sih. Di rumah aja. Enak banget dong ya. Bangun tidur langsung buka laptop. Iya benar sih. Lingkungan kerjanya juga nggak toksik malah sih. Nggak toksik. Apakah ada kendala bahasa mungkin karena ini perusahaan multinasional? Kalau bahasa, komunikasi sama orang bule juga jarang-jarang. Oh, terus di sana? Jadi saya komunikasi sama tim saya tuh orang Indo semua, jadi pakai bahasa Indonesia. Oke, jadi pakai bahasa Indonesia. Nah, Diva tadi bilang kalau libur harus kerja nih. Terus kalau misalkan sekolah dari pulang jam 1, jam 2 harus kerja. Jam 2 sampai jam 6 harus kerja. Nah, kalau misalkan Diva punya hobi nggak? Itu hobi saya ngoding tuh. Menjalani hobi lain ya? Hobi lain ada sih, cuma nggak terlalu ngedalemin juga. Apa sih itu hobinya kalau boleh tahu? Paling main gitar aja. Main gitar. Itu kalau misalkan main gitar itu dijalaninnya apakah haruskah? Aduh, kalau aku nggak dapat main gitar rasanya tuh aneh. Apakah kayak gitu? Dulu dapat kayak gitu, cuma sekarang udah lebih fokus coding jadi nggak bes gini sih. Oh, udah lebih fokus coding, sahabat Globality. Coba kita tanya Diva. Apakah bayarannya dolar atau rupiah? Rupiah. Rupiah. Standar. Naik gaji kah? Tentu. Kalau disuruh milih nih, naik gaji atau sebagai pegawai tetap? Pegawai tetap sih kayaknya. Pegawai tetap ya. Saya musiman aja tuh, ntar bingung lagi. Oke, benar. Selain kerja di Zetabyte ini, pernah nggak sih Diva mengerjakan project lain?
Project lain sebelumnya belum pernah sih Bu. Saya portofolio juga masih dikit gitu. Paling ikut lomba-lomba aja mentok-mentok. Gitu paling ikut lomba-lomba aja. Sebelumnya datar-datar aja gitu ya. Ya sekalinya datar-datar hoki aja. langsung mencuat gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Ada keberatan nggak sih dari lingkungan sekitar, mungkin dari keluarga, orang tua, karena Diva sendiri bukan harus sih, emang seneng ya menjalani saat ini, yaitu menjalani kegiatan bekerja dan bersekolah. Ada keberatan nggak sih? Sama sekali nggak ada sih, kalau dari orang tua malah support. Malah gitu. support Gitu. Oke. Bisa merasa diringankan dengan Diva sudah bekerja? Kalau merasa diringankan kayaknya belum sih Bu. Kayaknya belum. Kenapa gitu? Soalnya saya masih pakai buat diri saya sendiri gitu, paling buat jajan gitu, buat apa gitu. Oke. Ya dikit-dikit paling bantu beli beras aja sih. Oke. Apa namanya, kedepannya itu harapannya Diva seperti apa? Tentang karir gitu. Biar naik jabatan. Naik jabatan. Naik gaji juga. Naik gaji pastinya. Siapa sih nggak mau gitu. Oke. Pengen lanjut kuliah nggak? Belum kepikiran sih Bu. Belum kepikiran. Kayak Anda dapat duit ya? Iya. Takut keteteran juga gitu. Takut keteteran. Tapi soon mungkin kalau memang ada kesempatan, pengen nggak? Kuliah? Belum sih Bu kayaknya. Belum juga. Belum. Ya takut keteteran aja saya. Oke, itu aja, takutnya keteteran. Takut keteteran. Oke, tapi penting ya Diva ya. Yeah. Nanti kalau misalkan sudah merasa saya sudah cukup mohon maaf finansial, Kan masih banyak. harus banyak ya. Ya, harus banyak. Nanti sukses kita undang lagi ke sini. Oh iya siap Bu. Siapa tahu nanti Diva keterimanya di Zetabat yang di Prancis gitu ya. Semoga ya Diva ya. Amin. Oke, Diva bisa diberikan pesan tidak sedikit kepada adik-adik dari SMKTI Bali Global Badung terkait apa yang sudah Diva jalani lebih dulu dari mereka? Oke, buat adik-adik di SMKTI Bali Global Badung, khususnya yang jurusan RPL, kalau kalian mau nyari tempat magang dan kalian niat ngasah ilmu pemrograman kalian, kakak bisa rekomendasikan di Zetabat. Itu cocok banget buat kalian nyari ilmu dan ngupgrade skill di sana. Karena 1 bulan pertama tuh benar-benar dikasih materi dan latihan biar bisa ningkatin skill pemrograman kita. Dan juga Zetabat itu udah 3 tahun kerjasama sama sekolah kita nih, sama SMKTI Bali Global. Jadi cocok banget buat adik-adik yang mau magang, kakak bisa rekomendasikan di Zetabat. Semangat magangnya. Oke, itu tadi dari pengalaman Diva sendiri ya. Apalagi kalau misalkan kita benar-benar serius di sana sampai akhirnya seperti Diva sendiri diterima kerja di sana. Betul gitu Pak ya. Jadi harus semangat gitu ya sahabat Globality. Oke Diva, karena tidak bisa berlama-lama, jadi terima kasih sudah hadir ke SMKTI Bali Global Badung, ke SMK-nya Diva saat ini. Nanti kita tunggu sukses selanjutnya dan kita undang lagi ke sini ya. Siap. Amin. Oke, sahabat Globality, itulah tadi perbincangan saya dengan Diva, salah satu siswa dari SMKTI Bali Global Badung yang diterima di Global Badung. Oke, sahabat Globality, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya SMKTI Bali Global Badung. Jangan lupa like, komen, dan share video-video dari SMKTI Bali Global Badung. Dan thank you. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.